Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu dari kami. Perkenalkan, nama saya Laila Utiani Putri dan teman saya Santika, mahasiswa Prodi Pendidikan Nonformal Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Ingin berbagi pengetahuan hasil pembelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum atau difusi inovasi pendidikan semester ganjil. Selama 16 kali pertemuan, bimbingan Dr. Muhammad Ilham Abdullah, dosen Universitas Bengkulu, edukator inovatif yang selalu antusias, memberi semangat dalam setiap kegiatan perkuliahan, termasuk membimbing dan mengarahkan pembuatan video YouTube sesuai dengan salah satu prinsip kurikulum, yaitu materi dan metode perkuliahan harus relevan dengan kebutuhan hidup dan tuntutan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika. Pemirsa yang berbahagia, dimanapun berada, judul pemaparan kami adalah dengan pembahasan sebagai berikut. Pada kali ini kami akan membahas tentang proses keputusan inovasi dan strategi pengembangan inovasi pendidikan. Pertama adalah pengertian proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dialami individu atau unit pengambilan keputusan lain. Mulai dari pertama tahu adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Proses keputusan inovasi menurut Roger 1983 merupakan proses keputusan inovasi terdiri atas 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengetahuan. Tahap saat seseorang menyadari adanya inovasi dan ingin tahu fungsi inovasi tersebut. 2. Tahap bujukan. Seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Tahap 3. Seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Tahap 4 adalah tahap implementasi, apabila seseorang menerapkan inovasi. Yang kelima, tahap konfirmasi. Seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan dapat menarik kembali keputusan jika diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. 3. Tipe keputusan inovasi. Yang pertama, keputusan inovasi opsional. Pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri. Yang kedua, keputusan inovasi kolektif, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama. Yang ketiga adalah keputusan inovasi otoritas, pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang keempat, keputusan inovasi kontingen, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah adanya keputusan inovasi yang mendahulunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan inovasi pendidikan. Strategi pengembangan inovasi pendidikan ada 4. Yang pertama, strategi fasilitatif. Yang kedua, strategi pendidikan. Yang ketiga, strategi bujukan. Dan yang keempat, strategi paksaan. Yang pertama yaitu strategi fasilitatif, yaitu digunakan untuk memperbarui bidang pendidikan. Adanya kurikulum baru dengan pendekatan keterampilan proses, misalnya memerlukan perubahan atau pembaruan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, strategi pendidikan. Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan, perubahan sosial dilakukan dengan cara untuk menyampaikan fakta dengan maksud penggunaan fakta atau informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, strategi bujukan, yaitu tujuan perubahan sosial dicapai dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan, yaitu guru, mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Yang keempat, strategi paksaan, yaitu dengan cara memaksa guru atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Selanjutnya, yang ke-C yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Beberapa faktor yang cukup berperan mempengaruhi inovasi pendidikan menurut Hasbullah 2001 halaman 14 sebagai berikut. Yang pertama, visi terhadap lingkungan. Yang kedua, faktor pertambahan penduduk.
Yang ketiga, faktor perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir yaitu tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Kennedy 1987-163 membicarakan tentang strategi inovasi yang dikutip dari Chin dan Bene pada tahun 1970 yang menyarankan 3 jenis strategi inovasi, yaitu strategi pelaksanaan, strategi empiris rasional, strategi normatif redukatif. Yang pertama, strategi pemaksaan, yaitu kekuasaan memegang peranan yang sangat kuat dalam menerapkan ide-ide baru dan perubahan sesuai dengan kehendak dan pikiran pencipta inovasinya. Yang kedua, strategi empiris rasional, yaitu asumsi dasar dalam strategi ini bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya untuk bertindak secara rasional. Dalam kaitan dengan ini, inovator bertugas mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Yang terakhir yaitu strategi normatif redukatif, yaitu strategi inovasi yang didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan, yang menekankan cara klien memahami permasalahan, pembaruan seperti perubahan sikap, kemampuan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Ada 3 hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan di sekolah, yaitu yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar. Kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar adalah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Yang kedua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan inovasi pendidikan adalah siswa. Faktor eksternal yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan adalah orang tua. Dan yang terakhir yaitu sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan yang diberlakukan. Pemirsa yang berbahagia, demikian pemaparan kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami yang selalu bersemangat dalam membimbing kami dengan metode teknik pembelajaran inovatif yang dibumbui dengan siraman rohania, segar, religius sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan memuaskan bagi kami. Selanjutnya, terima kasih kepada semua teman-teman seperjuangan yang telah berkontribusi dan berterima kasih buat pemirsa yang setia mengikuti pemaparan. Video ini jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Akhir kata, semoga kegiatan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.